Di bawah langit pagi yang berat, pasar Gadingan bangun dengan napas lambatnya. Asap dari kuali, suara pedagang yang menawar-nawar, dan aroma rempah yang menempel di udara seperti selubung tak terlihat. Jalan setapak di antara los-los kayu dipenuhi tikar-tikar plastik yang dipenuhi sayur berwarna hijau kusam, ikan-ikan yang masih mengilap, dan tumpukan bumbu yang menyala-nyala di bawah matahari yang malu-malu. Di sudut pasar yang agak remang, dekat sebuah pohon beringin tua, ada dua lapak yang tak pernah sepi pembeli, lapak ayam potong Pak Saryo dan lapak sayur segar Pak Yogi. Kedua lapak itu seperti kutub yang selalu bertolak belakang. Suara Pak Saryo yang keras, lembut, dan penuh gurau, serta gaya Pak Yogi yang pendiam, rapi, dan matanya yang tajam seperti pisau dapur yang selalu ia pegang di belakang tikarnya. Namun bukan hanya dagangan yang menjadi urat nadi pasar itu. Ada bisik-bisik yang mengalir di antara pelanggan, cerita lama yang selalu kembali. Seperti benang kusut yang tak pernah selesai diurai, dulu, masa muda, cemburu, hutang yang tak terbayar, kata-kata yang terucap di bawah pengaruh minuman malam, janji palsu yang menempel di bibir. Orang-orang tua di pasar menyebutnya nasib, yang muda menyebutnya kebetulan, tapi di kalangan tertentu, ada kata lain yang lebih dingin, santet. Di pasar kecil ini, santet tak selalu berarti kematian. Kadang hanya rasa dingin yang mengendap di tubuh, panen yang kering, ayam yang mendadak mati, tapi bisikannya cukup untuk membuat pedagang menoleh berkali-kali pada tetangganya sendiri. Pak Saryo, lelaki berperut buncit dengan suara seperti gembung, selalu menjadi pusat perhatian. Ia terkenal murah hati pada pelanggannya, sering memberi potongan gratis pada ibu-ibu yang kesusahan. Namun di balik tawanya yang riuh, ada luka lama. Nama keluarga yang ternoda di kampungnya puluhan tahun lalu karena persaingan. Ia menutupi perasaannya dengan lelucon dan berjualan lebih laris dari yang lain. Tapi ada malam-malam ketika ia sendirian dan menatap bayangan di sudut losnya, menggerutu pada nasib yang tak adil. Di sisi lain, Pak Yogi adalah lelaki kurus, berpakaian selalu rapi. Gerakannya halus seperti seseorang yang mengukur kata sebelum mengucapkannya. Ia tidak banyak bicara. Namun saat ia tersenyum tipis, pembeli merasa percaya. Banyak yang mengira ia tak punya musuh, tapi ada yang berbisik tentang seorang istri yang pergi dan tak pernah kembali, tentang sawah yang gagal panen berturut-turut sejak keluarga Yogi pindah ke kota. Awal perseteruan mereka tampak sepele bagi orang luar, sebuah tongkrongan pelanggan yang berpindah, sepotong daging yang diklaim salah kirim, sebuah komentar sinis di depan pembeli. Tetapi di dalam lorong-lorong pasar, perkara kecil bisa menumbuhkan penyakit besar, dan di pasar Gadingan, penyakit itu bernama dendam. Dendam yang dibungkus cemas, yang lambat laun berubah menjadi obsesi. Dan ketika obsesi bertemu sesuatu yang tak kasat mata namun sangat berpengaruh, maka jalan menuju perang tak lagi bisa ditahan. Persaingan mulai memuncak saat kabar tentang satu ritual kecil beredar, seorang tetua pasar, yang dikenal karena pengetahuannya akan hal-hal gaib, pernah mendengar bisik-bisik malam tentang jimat yang hilang, ayam yang mati mendadak, dan bayangan yang menempel pada lapak tertentu. Dulu, ketika pasar masih lebih kecil, tetua itu pernah menengahi perselisihan dengan kata-kata sederhana dan sepotong rengginang. Tetapi sekarang, kata-kata sudah tak cukup. Di tengah desas-desus itu, seseorang menawarkan solusi yang berbahaya. Bukan berebut pelanggan lagi di bawah sinar matahari, tetapi merebut kelancaran hidup lawan lewat jalan lain. Pak Saryo mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Pada pagi yang seharusnya ramai, pembelinya berkurang. Ayam-ayamnya yang selalu sehat mendadak stres. Beberapa mati tanpa sebab yang jelas. Saat ia bersandar di tiang los, seorang nenek tua dengan rambut perak menawarkan secarik kain hitam dan nama seorang dukun yang katanya masih punya aturan pasar lama. Pak Saryo menolak di awal. Dia lelaki yang bangga. Tapi ketika keluarganya mulai mengeluh lapar, tawaran itu menjadi godaan yang manis. Sementara itu, Pak Yogi yang pendiam juga tak luput dari rasa sakit. Ia kehilangan beberapa pelanggan yang lama, dan ada gosip yang menyebar bahwa ia curang menimbang sayur. Hatinya, yang keras seperti tulang ikan, terkoyak oleh fitnah. Seorang kenalan lamanya datang membawa ampas tradisi. Mantra kecil, doa yang dibaca di bawah naungan bulan, sebuah koin tua yang katanya
membuat lawan kehilangan jejak pembeli. Yogi pun, yang sejak dahulu menyimpan rahasia keluarganya yang tak ingin ia angkat ke bibir orang, mulai melangkah ke jalan yang sama, bukan lagi tawar-menawar di siang bolong, melainkan negosiasi di malam pekat. Malam-malam berikutnya, pasar berubah. Di balik tumpukan sayur dan kain pengikat, ada jejak-jejak yang tak biasa. Sekuntum bunga layu ditinggalkan di depan lapak tertentu. Minyak yang berbau tajam dioleskan pada gagang pintu. Dan peringatan samar yang terucap lirih saat hujan turun. Pedagang yang semula acuh kini berdiri waspada, mendengar angin seolah membawa suara. Tetua pasar menghela napas panjang. Ia tahu ini bukan sekadar persaingan dagang. Ini telah menjadi perang santet. Perang itu tak seperti peperangan biasa. Tak ada pasukan yang menyerbu dengan senjata, melainkan tindakan-tindakan kecil yang menghancurkan dari dalam. Mimpi buruk yang berulang. Sakit kepala yang tak sembuh. Ternak yang mendadak berhenti bertelur. Pasaryo mengalami mimpi. Bayangan hitam yang menggerogoti ayam-ayamnya. Dan suara yang menertawakan ketika ia memberi makan. Pak Yogi bermimpi pula, tangannya yang menimbang sayur berubah menjadi ranting kering. Pelanggan yang mendekat berubah menjadi sosok tanpa wajah yang membelok menjauh. Keduanya pergi mencari pertolongan pada jalan masing-masing. Pasaryo melangkah ke rumah seorang paranormal yang tinggal di pinggir sawah. Dengan suara gemetar ia meminta sesuatu untuk melindungi keluarganya. Tukang itu memberikan selembar kertas berisi mantra, sebutir kemenyan, dan sebuah pesan yang lembut namun tegas, jangan buka pintu dendam lebih lebar daripada kamu membuka pintu rezeki. Pak Yogi, di sisi lain, menerima petunjuk dari seorang nenek yang diyakini masih mengerti bahasa kuno. Tumbuhan tertentu dibakar, mantra yang dipelajari sejak kecil diulang, dan sebuah cermin kecil yang katanya dapat menyorot niat. Namun seni hitam bukanlah barang yang bisa dipertukarkan tanpa konsekuensi. Setiap kali salah satu memanggil, sesuatu lain pun menjawab. Ketika Pasaryo mengikat perlindungan di bawah dagangannya, ia merasakan ada sesuatu yang ikut terikat, suatu rasa bersalah bersembunyi di bawah kulitnya. Ketika Pak Yogi membaca mantra untuk mengusir fitnah, ia juga membuka celah kecil di hatinya. Sebuah pintu yang membiarkan bisikan bahwa semua alat boleh dipakai untuk menegakkan kebenaran. Konflik itu semakin memanas saat seorang bocah penjual es krim yang sering membantu seorang dari mereka tiba-tiba jatuh sakit. Ternyata bukan penyakit biasa. Anak itu merintih seperti ada yang menusuk dari dalam. Matanya menatap kosong ke arah pasar. Di antara bisik-bisik, ada yang menunjuk pada salah satu lapak. Kata orang, itulah titik tolak. Tuduhan menjadi bahan bakar. Di sebuah pasar di mana nafas orang lain menjadi ukuran hidup, tuduhan bisa menjadi hukuman. Tetua pasar memanggil kedua lelaki itu ke bawah beringin, mencoba menengahi sebelum luka jadi tak terobati. Mereka duduk saling berhadapan. Bayangan daun menari di wajah mereka. Kata-kata terlontar, saling tuduh, saling menyalahkan. Namun selain amarah ada kelaparan, bukan hanya perut, tetapi juga kerinduan akan harga diri. Akhirnya, saat kata-kata tak lagi mampu menyentuh akar masalah, tetua itu mengusulkan sesuatu yang berbahaya namun mungkin menyelesaikan. Sebuah pertarungan malam, bukan pertarungan fisik, melainkan duel santet yang akan disaksikan sedikit orang saksi. Dengan syarat bahwa siapapun yang menang harus berhenti, yang kalah akan menarik diri dari pasar. Jika ini dilanjutkan tanpa aturan, kata tetua dengan suara yang serak karena usia, pasar kita akan mati perlahan. Kita memilih cara yang paling berdampak untuk mengakhiri kehancuran, atau kita memilih cara yang lebih bijak, memaafkan. Namun kata-katanya seperti angin yang tak mampu membendung gelombang dendam. Kedua pria itu, mata mereka merah oleh lelah dan kekecewaan, setuju. Dalam hati mereka, masing-masing percaya bahwa kemenangannya akan mengembalikan apa yang hilang. Malam duel tiba, pasar menggigil, hanya beberapa orang yang tahu, tetua, 2 orang saksi netral, dan seorang penjaga warung kopi yang enggan ambil bagian, tetapi tidak mampu mengabaikan suara yang menggelayut di udara. Di tengah lapangan kecil, 2 lingkaran dibuat, satu untuk Pasaryo dan satu untuk Pak Yogi. Di luar lingkaran itu, orang-orang menahan napas. Pasaryo menyalakan kemenyan, mengangkat selembar kertas yang berisi doa.
Sementara Pak Yogi menatap cermin kecilnya seolah menantang bayangan. Mereka memanggil, tidak lagi untuk mendapatkan pelanggan, tetapi untuk menyingkirkan bayang-bayang yang telah mencuri ketenangan mereka. Kata-kata jadilah tombak, tetapi juga belenggu. Alam pun seakan menonton, dedaunan merunduk, dan anjing-anjing jauh menggonggong serak. Kekuatan yang dipanggil tak serta-merta memperlihatkan wajahnya. Ia datang sebagai bisu, suatu tekanan yang menggeser napas, suatu rasa dingin yang mengalir di tulang. Kedua pria itu bertarung dalam kesunyian, mantra meluncur, kemenyan membumbung, barang-barang bertuah bergetar. Di luar lingkaran, dua saksi menutup mata mereka, tidak berani melihat lebih jauh. Di suatu titik, bayangan-bayangan bercampur, energi yang dipanggil satu ke dalam, menolak energi lawan. Hal-hal yang tak kasat mata bertabrakan seperti dua badai yang mencoba saling menelan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, cermin kecil di tangan Pak Yogi retak. Bunyi kaca pecah menggema seperti petir kecil. Pada saat yang sama, ayam-ayam di lapak Pasaryo mendadak berlaga seperti menjerit tanpa suara, dan beberapa dari mereka ambruk. Kedua saksi terkejut. Suara denting cermin memecah suasana tegang. Di bawah kaki Pasaryo, tanah yang biasa kering sedikit mengeluarkan kabut halus. Di kepala Pak Yogi, ada gema suara seorang wanita yang memanggil namanya, memanjat dari dalam ingatan yang selama ini ia kubur rapat. Manual kemenangan berubah menjadi titik balik, bukan karena salah satu menang, tetapi karena sesuatu yang lebih tua dari mereka berdua mengambil keputusan. Energi yang dipanggil itu menuntut pengakuan atas luka lama, bahwa kedua lelaki ini bukan hanya musuh, tetapi produk dari sebuah luka sosial yang lebih lebar, kemiskinan yang menekan, persaingan yang memaksa, harga diri yang jatuh. Benturan itu menjadi cermin bagi keduanya, memantulkan wajah mereka sendiri, bukan hanya lawan yang harus dihancurkan, tetapi diri yang perlu diperbaiki. Pasaryo terhuyung, matanya terbuka lebar, melihat bayangan dirinya sendiri, lelaki tengah malam yang menahan tangis karena anaknya kelaparan. Pak Yogi jatuh lutut, ingatannya seketika terlempar ke istri yang pergi, ke kebun yang pernah ia garap, ke kata-kata yang tak bisa lagi ia ambil kembali. Di antara gemuruh yang menakutkan, ada satu suara, suara tetua, yang memecah malam, cukup. Keduanya menatap satu sama lain, napas mereka tersengal, tangan gemetar. Di bawah beringin, tetua itu berdiri, berkata bukan lagi dengan nada menengahi, melainkan memanggil, pasar hidup dari saling memberi, bukan dari meniadakan. Kalian mengundang sesuatu yang jauh lebih berbahaya ketika membiarkan dendam tumbuh. Keesokan paginya, sesuatu berubah. Tidak ada pihak yang menang secara mutlak, dan tidak ada yang dirampas habis-habisan. Tapi Trikle kecil, perlahan namun pasti, mulai meresap. Pasaryo tidak lagi memasang mantra di depan lapaknya, dan Pak Yogi memecahkan sisanya cerminnya lalu membuang pecahan itu di sungai, seolah ingin menenggelamkan rasa yang terlanjur mengakar. Mereka tidak menjadi sahabat instan, namun keduanya mulai menimbang dan berbicara dengan cara yang berbeda, lebih sering menunduk dan mengingat bahwa wajah di seberang meja adalah juga manusia yang punya anak, punya luka, punya harapan. Pasar Gadingan perlahan bernapas lebih lega. Bocah penjual es krim sembuh, tanpa bekas yang menakutkan, dan ibu-ibu kembali membeli sayur serta ayam seperti biasa. Orang-orang mulai bercerita lagi tentang masa lalu, cerita yang ketika disampaikan dengan suara biasa tak lagi membakar. Tetua pasar menaruh sepotong kayu di bawah beringin, sebuah tanda bahwa ada kenangan gelap yang disembunyikan, namun juga pelajaran yang dipelajari dengan biaya yang mahal. Akhirnya, perang santet itu menyisakan bekas seperti halnya luka, tidak selalu hilang, tetapi menjadi pengingat. Pasaryo dan Pak Yogi meneruskan hari-hari mereka, kadang saling bersaing, kadang saling bertukar kabar. Mereka tak pernah meminta bantuan sihir lagi, pengalaman itu terlalu mahal. Pasar pun hidupnya lebih sederhana, tawar-menawar kembali pada tempatnya, dan di sela-sela tumpukan sayur, ada senyum kecil yang dulu tergantikan oleh bisik-bisik. Di bawah langit senja, ketika lampu pasar menyala seperti bintang-bintang kecil, seorang anak kecil bertanya pada ibunya mengapa ada pohon beringin tua di tengah pasar. Ibunya tersenyum, menjawab singkat,
karena pohon itu melihat semuanya, termasuk saat orang lupa bagaimana caranya memaafkan. Anak itu mengangguk polos, sementara di kejauhan, Pak Saryo dan Pak Yogi menutup lapak mereka, masing-masing membawa pulang pelajaran yang tak murah, bahwa kekuatan yang tak terlihat boleh mengguncang kehidupan. Tapi yang paling kuat adalah ketika orang memilih meletakkan dendam di belakang dan memberi ruang bagi hidup untuk meneruskan langkahnya. Beberapa bulan setelah malam kelam itu, Pasar Gadingan perlahan kembali seperti sedia kala. Suara tawar-menawar kembali bergema, aroma bumbu dapur dan ikan asin kembali menyesaki udara. Tapi bagi mereka yang sempat menyaksikan malam duel di bawah beringin, kehidupan tak pernah sepenuhnya sama. Ada sesuatu yang tetap tinggal. Bayangan yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Pak Saryo kini berdagang dengan lebih tenang. Ia jarang bersuara keras seperti dulu. Lebih sering menunduk sambil melayani pembeli. Di antara ayam-ayamnya yang baru menetas, ia menyimpan sebatang dupa yang sudah padam, sisa dari ritual lama yang dulu hampir menghancurkannya. Kadang, bila malam sunyi, ia menatap bara kecil itu dan bergumam, "Kau dulu menolongku, tapi hampir pula menelan hidupku." Lalu ia memadamkannya pelan dengan jari, seolah menutup bab yang tak ingin dibuka lagi. Pak Yogi pun berubah. Setiap subuh, ia datang lebih awal dari siapapun, menyapu lapaknya sendiri, lalu menaruh segelas air putih di pojok tikar jualan, sebuah tanda permohonan ampun kepada yang tak kasat mata. Ia tak lagi bicara soal siapa yang benar atau salah. Bila ada pedagang baru yang datang, ia justru menolong dengan senyum kecil, mengajarkan cara menimbang sayur yang jujur. Orang-orang pasar mulai melihatnya bukan sebagai pria pendiam yang misterius, tapi sebagai seseorang yang sudah melewati badai besar dan pulang dengan luka yang membuatnya lebih manusia. Tetua pasar, lelaki renta yang menjadi saksi malam itu, sering duduk di bawah pohon beringin yang dulu menjadi arena duel. Di sana, ia menatap akar-akar tua yang menjalar seperti urat nadi bumi. Ia tahu, pohon itu sudah memakan terlalu banyak rahasia manusia, darah, sumpah, air mata, dan bisikan dendam. Tapi kini, pohon itu kembali diam. Daun-daunnya bergoyang lembut setiap kali angin pasar bertiup, seolah ikut menghela napas lega karena manusia-manusia di sekitarnya akhirnya belajar menundukkan egonya sendiri. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya bersih dari bayangan. Pada malam-malam tertentu, terutama menjelang bulan purnama, beberapa pedagang yang menutup lapak paling akhir sering melihat sesuatu di bawah pohon beringin. Bukan sosok utuh, hanya dua bayangan samar yang berdiri saling berhadapan, seolah mengulang peristiwa lama. Tak ada suara, tak ada amarah, hanya gerak lembut seperti orang yang akhirnya saling memahami. Kadang, angin membawa aroma kemenyan, lalu hilang begitu saja. Warga pasar sudah terbiasa, mereka percaya, itu hanyalah sisa niat yang belum sepenuhnya pergi, roh dua manusia yang pernah memanggil kekuatan besar, lalu menyesalinya. Tapi mereka juga percaya, selama pasar tetap hidup dengan jujur dan tanpa iri, bayangan itu tak akan mengganggu siapapun. Mereka hanya datang untuk mengingatkan, bahwa rezeki tak perlu direbut dengan ilmu hitam, dan dendam tak akan pernah membawa kenyang. Kini, bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih menceritakan kisah itu kepada pedagang baru. Tentang dua lelaki yang dulu saling menebar santet, tapi akhirnya saling memaafkan. Tentang pasar yang hampir hancur oleh hawa iri, tapi diselamatkan oleh kesadaran bahwa yang lebih berbahaya dari santet adalah hati manusia sendiri. Dan setiap kali cerita itu selesai diceritakan, angin pasar Gadingan selalu berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dupa tua, seolah pohon beringin tua di tengah pasar sedang berbisik lembut. Yang membunuh bukan mantra, tapi manusia yang lupa bahwa lawannya pun sama-sama berjuang untuk hidup.